Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. This morning we should discuss about the using of present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. So this is in chapter 2, right? Okay, now look at the using of present perfect tense. This one, present perfect tense. There are some functions of present perfect tense. Jadi ada beberapa fungsi dari present perfect tense. The first function is untuk menyatakan kegiatan atau aksi yang telah terjadi pada masa lampau, namun efeknya itu masih kita rasakan pada saat sekarang ini. Jadi sekali lagi, kegiatan itu terjadinya pada masa lampau, tapi dampaknya itu masih kita rasakan pada masa sekarang. Di sini Miss buatkan dua contoh. Annie has locked the door and now we can't open it. So, Annie telah. Jadi di sini makna present perfect itu ya kuncinya di sini. Penggunaan has ditambah verb 3. Has, this one verb 3. And this one apa? Subject. Oke. Jadi Annie has locked the door. Annie telah mengunci pintu. And now, dan sekarang we can't open it. Dan sekarang kita tidak bisa membukanya. So, kalimat setelah present perfect itu kita lihat di sini, we can't open it. Itu arahannya kemana? Ke simple present tense. Ya. Oke, jadi gara-gara Annie telah mengunci pintu pada masa lampau itu, maka dampaknya masih kita rasakan pada saat sekarang, yaitu kita tidak bisa membukanya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Mr. Firman and his son, Bapak Firman dan anak laki-lakinya, have eaten much spicy noodle. Jadi telah, nah ini dia. Telah artinya di sini kenapa pakai have sedangkan di atas ini pakai has? Ya, karena kalau subjeknya itu tunggal kecuali I, maka kita memakai has. Tapi kalau dia jamak, ini kan Mr. Firman dan anak laki-lakinya, so more than one, right? Subjeknya di sini lebih dari satu subjeknya, maka kita memakai have. Jadi Mr. Firman and his son have eaten, jadi telah memakan. Nah, mana yang verb 3 ini? So this one verb 3. Jadi telah makan banyak sekali apa? Spicy noodle. Jadi mie pedas di sini. And they are getting stomach now. Dan sekarang mereka itu lagi mengalami apa? Sakit perut. Jadi ini dampaknya sekarang. Oke. Paham itu anak-anak Miss? Jadi yang di present perfect-nya itu kejadian yang telah terjadi masa lampau, dampaknya itu masih kita rasakan pada masa sekarang. Okay. Now, the second function. Fungsi yang kedua katanya. Untuk menyatakan pengulangan kegiatan atau aksi yang telah terjadi. Jadi, repetition. Jadi, suatu kegiatan yang terjadinya berulang kali. Contoh di sini, I have come to the hospital 3 times this week. Jadi ini subjek plus have terus verb 3 ya. Kemana? Katanya saya telah datang ke rumah sakit itu 3 kali minggu ini. Berarti kan berulang kan kejadiannya lebih dari 1 kali kan, maka kita bisa mengucapkannya dengan menggunakan tensesnya itu atau gramatikal itu kita memakai present perfect tense. Oke. Terus apalagi yang terjadi berulang kali? Contoh, she has listened to the song many times. Dia telah mendengarkan, ini verb 3 ya, lagu itu many times, banyak kali. Jadi sering sekali dia mendengarkannya berulang kali, maka kita menggunakan rumusnya itu dengan menggunakan rumus present perfect tense. Oke, sangat gampang bukan? Sekarang fungsi yang ketiga dari present perfect tense itu apa? Yaitu untuk menyatakan kegiatan atau aksi yang dimulai pada masa lampau,
dan masih berlanjut hingga sekarang. Jadi kejadiannya itu dimulai masa lampau tapi dia berkelanjutan. Kalau yang nomor A tadi itu yang fungsi pertama itu kan terjadinya pada masa lampau tapi efeknya masih kita rasakan. Kalau yang C ini dia terjadinya pada masa lampau tapi kejadian itu masih berlanjut pada saat sekarang. Contoh nih, Miss Sorti has talked in Mantu Padang Panjang since July 2019. Jadi Miss Sorti telah, ini ketiga ya, telah mengajar di Man 2 Padang Panjang semenjak bulan Juli tahun 2019. Sekarang Miss masih ngajar di Man Kota Baru atau Man 2 Padang Panjang kah? Iya, maka kita bisa menggunakan pola dari present perfect tense gitu. Terus apa kata keterangan waktu yang bisa digunakan? Yaitu ini, since, artinya semenjak. Oke, contoh yang kedua, they have waited you for 3 hours. Mereka telah menunggu kamu selama 3 jam. Nah, ini verb 3. Oke. Selama, ini satu lagi kata keterangan waktu yang biasa kita pakai, artinya selama 3 jam. Jadi udah ditunggu nih dari sebelum 3 jam, sebelum 3 jam tuh udah ditunggu, jadi udah menunggu selama 3 jam, berarti sekarang masih nunggu ya, masih gitu. Maka itu dia contoh dari fungsi yang ketiga, yaitu menyatakan suatu aksi yang terjadinya pada masa lampau dan masih berkelanjutan pada masa sekarang. Sekarang kita simpulkan, we make the conclusion berupa pattern atau rumusnya. Kita lihat dari contoh tadi, maka Miss tarik kesimpulan patternnya itu. Untuk kalimat positif itu kita menggunakan subjek tambah have atau has. Ini has ya, have atau has, terus verb 3 and complement. Jadi ada subjek tambah have atau has tambah verb 3 tambah pelengkap itu. Tadi udah Miss terangkan di atas, have itu untuk I, you, we, they dan orang jamak, dan has digunakan untuk she, he, it, orang tunggal. Oke, itu rumus yang positif. Rumus yang negatifnya itu kita bisa menggunakan this one ya, subjek plus has atau have terus not. Jadi hanya meletakkan kata not setelah has atau have, terus yang lainnya tetap sama, verb 3 tambah complement. Oke, jadi kalau kita lihat tadi contoh yang ini tadi, umpamanya ini kan polanya ini positif ya, Ani has locked the door ini, and now we can't open it. Maka kalau dirubah menjadi kalimat negatif, bagaimana caranya? Hanya meletakkan apa tadi, not di setelah has, berarti Ani has not locked the door and now we can't open it. Begitupun dengan contoh yang di bawah, jadi hanya meletakkan kata not setelah have atau has. Terus pola kalimat tanyanya yaitu ini, pola kalimat tanyanya itu kita tarik has atau have ke paling depan, this one, and setelah has atau have plus subject plus verb 3 baru komplement pelengkap. That's it. Jadi kalau kembali ke contoh yang tadi, bagaimana kalimat tanyanya itu yang Ani has locked the door, berarti tarik has-nya ke depan. Has Ani locked the door and now we can open it? Baru tanya, has Ani locked the door and now we can open it? Nah, kalau ini, have Mr. Freeman and his son eaten much spicy noodle and they are getting stomachache now? That's it. Kalau iya, yes, she has. No, Ani has not gitu. Atau no, she hasn't juga boleh. Ini yes, they have, atau no, they have not. Just it. So this is very easy, okay? Jadi cukup sekian penjelasan Miss tentang present perfect tense. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang past perfect tense minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.